Shalom, selamat jumpa saudara-saudara di dalam program YouTube Siaran Rohani yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Teologi pada STFT GKI Ishak Samuel Kene Jayapura. Program ini diinisiatif oleh Badan Pengurus Himpunan Mahasiswa Teologi dan saya mengucapkan selamat datang sebagai Kaprodi S1 Ilmu Teologi menerima kehadiran saudara-saudari untuk masuk dan bersama-sama kita menikmati hadirat Tuhan dalam siaran-siaran rohani yang akan berlangsung mulai dari hari ini. Baik, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam Roh-Mu berkuasalah dalam hidup kami dan tolonglah kami melalui kebenaran firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan dari kitab Imamat 25 pada ayatnya yang ke-23 yang berkata, "Tanah itu jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, dan kamu hanyalah pendatang dan pengembara bagiku." Demikian firman Tuhan. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, firman yang baru kita dengar itu menegaskan sebuah kebenaran iman, sebuah kebenaran Allah yang tidak dapat diganggu-gugat, yaitu bahwa tanah atau bumi adalah bukan milik kita, melainkan milik Tuhan Allah. Kalau begitu, pertanyaannya datang kepada kita, lalu siapa kita? Siapa saya? Dan untuk apa kita ada dan hidup di atas tanah atau di atas bumi ini? Nah, saudara-saudari yang saya kasihi, firman Tuhan menyatakan tadi bahwa kita hanyalah pendatang yang dipercayakan untuk tinggal dan merawat tanah atau bumi. Saya mau dekati teks ini dari perspektif ekoteologis. Dalam perspektif atau sudut pandang ekoteologis, kita melihat bahwa krisis-krisis lingkungan yang terjadi sampai dengan hari ini ditimbulkan oleh keadaan manusia yang lupa diri. Karena lupa diri, lupa juga keberadaannya. Manusia merasa dialah pemilik tanah. Padahal bukan pemilik, bukan penguasa, melainkan kita adalah pengelola tanah. Sejak kitab Kejadian, Tuhan Allah sudah menyatakan kepada manusia untuk mengelola tanah. Jadi saudara-saudara, kita bukan pemilik. Ini suatu teguran bagi kita, yaitu bahwa kita harus mengingat tanah juga adalah ciptaan. Sama dengan Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita sama-sama ciptaan. Sesama ciptaan, maka kita melihat tanah juga memiliki hak untuk beristirahat, hak untuk mengalami pemulihan, hak untuk berhenti dari pekerjaannya, hak hidup untuk menjadi makhluk yang bebas. Makhluk yang bebas tanpa dikuasai dan dieksploitasi oleh manusia. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dalam budaya Papua kita memiliki kearifan lokal yang menyatakan bahwa tanah itu dipandang sebagai ibu atau mama kita. Tanah, bumi, atau dalam bahasa Ibraninya Eretz, itu berjenis kelamin feminin. Berjenis kelamin feminin artinya memiliki status sebagai wanita atau perempuan, dan karena itu di dalam masyarakat Israel tanah kadang-kadang dijadikan objek, karena di dalam masyarakat yang maskulin, masyarakat yang patriarki, memandang bahwa perempuan adalah makhluk kelas 2, nomor 2, laki-laki nomor 1. Karena itu tanah juga yang memiliki kelamin sebagai feminin dianggap rendah. Tetapi bagi kita di Papua ada nilai yang penting yang membedakan, yaitu bahwa statusnya sebagai benda dalam kelamin feminin, tetapi tanah adalah ibu atau mama. Tanah yang melahirkan kita seperti seorang mama yang melahirkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ini ada nilai penghargaan yang tinggi terhadap tanah. Oleh sebab itu, maka jikalau kita memperhatikan bagaimana perlakuan orang Papua khususnya, dan saya kira Indonesia juga yang
memandang negeri, tanah atau bumi sebagai ibu pertiwi, ya, perempuan juga memiliki hampir sama perspektif tentang tanah. Dan karena itu mari kita bersama-sama mengingat Imamat 25 ayat 23 ini menegaskan tentang amanat pemeliharaan bumi, amanat pemeliharaan tanah itu sebagai wujud daripada iman kita. Jadi secara iman Kristiani, merawat bumi adalah bagian dari ibadah kita. Merawat tanah, merawat tumbuhan dan apa yang ada di dalamnya adalah bagian dari ibadah kita. Itu nilai yang penting. Ingat pesan Tuhan Yesus yang juga merupakan amanat yang penting dalam pandangan atau dalam perspektif ekoteologis. Di dalam Injil Markus pasal 16 ayat 15, Tuhan Yesus berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Nah, saudara-saudari, karena itu kita berkata, siapakah segala makhluk itu? Kata lain dari makhluk adalah ciptaan. Segala makhluk berarti segala yang diciptakan Tuhan. Kepada semua, bukan hanya kepada manusia. Kalau pemberitaan Injil yang antroposentris menyatakan bahwa pemberitaan Injil kepada manusia saja. Tetapi Injil Markus menerangkan lebih luas dari manusia, bahwa sasaran pemberitaan Injil adalah segala makhluk, tanah, air, tumbuhan, hewan, makhluk-makhluk hidup maupun makhluk-makhluk tidak hidup, abiotik seperti tanah, batu, dan sebagainya. Oleh sebab itu, maka renungan bagi kita saat ini adalah, kalau berita Injil, kabar baik, kabar sukacita yang terjadi oleh karena penebusan Yesus, itu berarti penebusan oleh Yesus adalah penebusan semua ciptaan kembali kepada kepemilikan Allah. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita bisa menyatakan dalam ungkapan seperti ini sebagai renungan. Apa yang bisa saya buat? Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya katakan kepada pohon, kepada rumput, kepada tanah, kepada batu, sebagai wujud saya memberitakan Injil kepadanya? Tentu bahasa manusia berbeda dari bahasa alam, tetapi kita dapat melakukan sebagai wujud daripada Injil itu sendiri, yaitu bahwa kita bisa merawat ciptaan Allah, karena merawat ciptaan Allah adalah bagian dari memberitakan Injil, damai sejahtera dan keselamatan bagi tanah, bagi bumi, dan segala yang diciptakan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan Allah yang punya firman di dalam Yesus Kristus memberkati, menginspirasi kita untuk melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita sebagai sesama makhluk ciptaan Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan, ampuni kami yang sering melupakan Engkau sebagai pemilik bumi, dan kami yang telah terlanjur melukai bumi. Tolong ajarkan kami hidup adil, merawat tanah dan alam ciptaan-Mu sebagai bentuk kesaksian iman kami di dalam Kristus Yesus. Amin. Demikian, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, ada satu hal yang menjadi pokok atau inti berita, yaitu sebagai tugas kita, marilah beritakanlah Injil kepada segala makhluk, kepada tanah, kepada air, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada hewan. Sampaikan kabar sukacita bahwa sudah ada damai di antara kita, antara saudara dan saya, tapi juga saudara, saya, dan alam, sebagai implikasi daripada damai yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Itu saja pesan saya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.